Kita ke informasi pertama, pemirsa. Membludaknya jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan membuat sejumlah orang tua luput mengawasi anak-anak mereka saat sedang bermain. Ya, akibatnya 12 anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan ke kantor pusat informasi. Anak laki-laki berusia 7 tahun ini tak kuasa menahan tangis saat diselamatkan petugas ke kantor pusat informasi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Ia terus menutup wajahnya sambil terus memanggil kedua orang tuanya untuk menjemput. Sebelumnya anak ini terlepas dari pengawasan orang tua dan ditemukan petugas dalam keadaan kebingungan di tengah keramaian pengunjung. Setelah diumumkan melalui pengeras suara, bocah ini akhirnya dijemput orang tua. Membludaknya jumlah pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan sepanjang hari Rabu membuat sejumlah orang tua luput mengawasi anak-anak mereka. Sedikitnya 12 orang anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan petugas. Anak-anak ini terlepas saat bermain di sekitar kandang satwa dan beberapa di antaranya terdorong pengunjung lain. Ini main sama dia di taman anak. Oh gitu, terus? Ya udah aku juga berdiam pulang nggak ada lo tahu. Nah, ibu tahunya ada di sini gimana tadi? Pasti di pusat informasi kalau itu mah. Nah, siapa aja ke sini, Bu? Ini sama kakaknya sama kembarannya. Anaknya lagi main di taman anak situ. Oh gitu. Jadi tinggal pergi sama dia. Mana Bu ceritanya, Bu? Jadi dia lari-lari ngunjukin mbahnya. Jadi dia udah pernah sama kakeknya. Terus di sana gitu. Nggak taunya kelepas sama itu saudaranya. Ini kemana tadi? Tanya-tanya sama petugas. Petugas yang di sana. Terus diarahin ke sini? Iya. Meski jumlah anak yang terlepas dari pengawasan terbilang kecil dibandingkan jumlah pengunjung, namun para orang tua diimbau untuk tetap waspada dan mengawasi anak-anak saat berlibur ke tempat wisata. Ada 12 anak ya. Kalau kita melihat ini memang selama ini belum bisa zero atau belum bisa anak itu tidak ada yang terpisah. Walaupun sudah kita lakukan langkah antisipasi ya, namun karena tingkat keramaian yang sangat luar biasa tetap terjadi anak, dan menurut kami ini adalah angka yang rendah ya dibandingkan dengan volume pengunjung yang sampai mencapai 88.000, dan tadi informasinya sudah sampai semua ya ke orang tua ya. Selain anak yang terlepas dari orang tua, petugas pusat informasi juga menerima laporan kehilangan mulai dari barang elektronik hingga dompet berisi uang tunai dan kartu identitas. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Orang tuanya berkemana ya, Arlis? Ada 12 anak yang tiba-tiba terlantarkan di ini ya, kebun binatang. Kebun binatang Ragunan. Ini entah iya mungkin ada euforia sendiri dari orang tuanya mengajak foto-foto, selfie konten gitu ya. Terus tahu anaknya hilang, ketinggalan. Ya Mbok, kenapa justru anaknya yang yang memiliki ide, ya udah yuk ke pos untuk diumumkan. Kenapa orang tuanya yang nggak datang? Nah itu dia tuh ya. Tolong anak saya hilang, ini kenapa harus dari si petugasnya mengumumkan perhatian capek juga jadi operatornya anak, ya. 12 anak. Tapi mungkin salah satu cara kalau sebenarnya anaknya banyak, mungkin kalau ada ide ini diikat. Ingat nggak? Jadinya itu jadi kalau sebenarnya dia menarik, orang tuanya tahu kalau anaknya menarik gitu ya. Tapi kan kondisinya pada saat ya tadi sudah ditemukan itu anak-anaknya sudah lumayan agak besar ya, sekitar 7 sampai 8 tahun. Biasanya yang diikat itu kan yang anak-anak balita. Yang masih titah-titah jalan. Tapi ini pelajaran untuk semua orang tua, kalau memang mau mengajak anak-anaknya mungkin berlibur atau nggak tempat buat wisata, harus tetap berhati-hati, jangan sampai lalai ya. Karena itu dia, anak bisa lari-lari kemana-mana, kita pun juga nggak tahu, tiba-tiba pas diambil anak orang lain, salah lagi ya. Waduh, jangan sampai anak yang tertukar toh. Tapi dimanapun Anda berada pemirsa, informasi tadi menjadi pembelajaran bahwa kita tetap harus mengawasi anak-anak kita. Entah itu anak kita 1, 2, 3, tetap ya, itu anak-anak memang butuh perhatian dimanapun. Baik, kita ke informasi selanjutnya, di mana seorang anak perempuan yang baru turun dari bus sempat tertinggal oleh orang tuanya yang panik mengejar bus karena satu tas bawaannya tertinggal di bagasi bus. Ya, petugas Satlantas Polres Sumedang dengan sigap membantu mengamankan anak yang tertinggal di pos terpadu ini hingga bertemu kedua orang tuanya kembali.
Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Sumedang, Jawa Barat bersama tim medis sigap membantu anak perempuan yang mengalami kedinginan di pos terpadu Operasi Ketupat Lodaya 2025. Anak bernama Alula Wafa, 8 tahun ini sebelumnya sempat tertinggal oleh orang tuanya usai turun dari bus angkutan balik lebaran di Bundaran Binokasi, Sumedang. Kedua orang tuanya panik mengejar bus yang sebelumnya mereka tumpangi dari Tangerang. Lantaran salah satu tasnya tertinggal di dalam bagasi bus. Anak perempuan tersebut diantar menuju pos terpadu menggunakan sepeda motor dinas kepolisian bersama ayahnya yang belum terlalu jauh naik ojek. Ibu sama seorang bapaknya itu panik, mungkin sebuah tas ketinggalan di kendaraan. Karena ingin buru-buru, si ibunya langsung naik motor juga. Kemudian anak itu diturunkan dari gendongannya. Saya gendong, saya panggil lagi bapaknya. Kemudian saya bersama-sama dengan bapaknya untuk menuju ke pos terpadu. Pada saat itu memang kondisinya lagi hujan dan jalanan pun ya cukup licin. Usai mendapat penanganan, anak perempuan dan kedua orang tuanya langsung diantar menggunakan ambulan PMI Sumedang menuju kediamannya. Gimana sih Pak? Panik doang sebetulnya Pak. Dia panik doang sebetulnya, panik karena istilah keburu panik. Jadi sebetulnya kalau intinya kalau si bapak polisi nggak nyamperin nggak akan jadi apa seperti itu. Tapi panik. Senang ya Pak dapat bantuan dari ya, alhamdulillah senang. Petugas mengimbau kepada pemudik, terutama yang menggunakan kendaraan umum, agar selalu berhati-hati menjaga keluarga dan barang-barang bawaannya. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HFH, iNews melaporkan. Ya, pertama-tama kita memberi apresiasi dulu kepada pihak kepolisian telah mempersatukan kembali orang tua dan anaknya yang tertinggal ya. Iya, tapi kalau misalkan tadi Togi sempat ngasih ide, anaknya dikasih tali, ini ada ide lain lagi. Ide lain apa lagi untuk anaknya ini? Dikasih GPS. GPS sekaligus. Saya CCTV sekaligus ya, CCTV gitu. Tapi kalau biasanya GPS nih, mungkin ada yang bagus. Apa tuh? Kalau GPS biasanya itu dipasang ke pasangannya biasanya kayak gitu untuk memantau di mana ya. Tapi ini ada ide yang bagus juga ya. Iya, anaknya dikasih GPS atau mungkin dibekali jam tangan, kan jam tangan itu kadang-kadang suka ada GPS-nya nih yang oh iya benar, jam seksatan. Benar. Jadi di saat amit-amit anaknya hilang, jadi orang tuanya bisa ngecek dari jam tangannya yang ada GPS. Ini ide-ide yang bagus tapi dari kita. Mahal ya kayaknya. Mahal. Banget, lebih mahal jam tangan daripada masuk ke tempat wahana ya. Oh iya benar. Sama-sama kita akan mengetahui informasi terkini. Kami sudah terhubung dengan Nata Arman di Tol Palikanci Cirebon, Jawa Barat, dan ada Camar Henda di gerbang Tol Cikatama. Kita akan ke Nata terlebih dahulu. Selamat pagi jelang siang, Nata. Kondisi lalu lintas arus balik di Tol Palikanci pagi ini seperti apa? Ya, selamat pagi Arlista dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan situasi lalu lintas pada pagi menjelang siang ini terpantau ramai lancar. Meskipun volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta saat ini terpantau sudah mengalami kenaikan berbeda dengan tadi pagi sekitar pukul 5 pagi sampai dengan pukul 6 pagi. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa sempat terjadi kepadatan lalu lintas pada malam hari sekitar pukul 10 sampai dengan pukul 1 dini hari. Namun ketika sekitar pukul 3 dini hari ini sudah mulai terurai kembali, dan juga banyaknya masyarakat yang menggunakan fasilitas rest area untuk sekedar beristirahat. Sehingga tadi ketika kami pukul 3 dini hari, banyak juga beberapa kendaraan yang masih parkir kendaraannya di bahu jalan karena tidak sempat ke bagian rest area. Kemudian kami sampaikan juga bahwa saat ini merupakan puncak arus balik yang terjadi, bahkan juga diprediksi pada besok hari H+5 akan terjadi lonjakan yang begitu signifikan, mengingat sebentar lagi banyaknya warga yang sudah kembali bekerja. Kemudian juga diimbau kepada seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan, tentunya untuk saat ini meskipun tidak dilaksanakan sistem satu arah atau one way, karena untuk one way sendiri akan berlangsung ketika Anda sudah tiba di kilometer 188 sampai dengan kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Karena untuk mengingat saat ini volume kendaraan ataupun traffic counting masih di bawah angka 5.000. Namun apabila nantinya semakin siang ataupun sore semakin padat traffic counting mencapai 5.000, maka tidak menutup kemungkinan akan ada perpanjangan sistem one way atau satu arah yang diberlakukan dari beberapa titik-titik rawan kemacetan. Kemudian juga kami sampaikan juga bahwa pastikan juga saldo e-tol Anda tercukupi, karena mengingat untuk menghindari terjadinya kepadatan atau antrian-antrian panjang yang berada di sekitaran sisi tol. Kemudian juga mengingat saat ini juga cuaca di kawasan timur sedang
seketika berubah, tiba-tiba panas, kemudian juga hujan, mendung. Ini dihimbau juga seluruh masyarakat untuk bisa kembali memeriksa kendaraan, terutama pada sistem pengereman dan juga ban, karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika nanti turun hujan, kawasan ini tentunya jalanan akan licin sehingga berbahaya, dan untuk kecepatan rata-rata saat ini sekitar 80 sampai dengan 100 km per jam. Sementara Arlista. Baik, terima kasih Nata atas informasi. Selanjutnya kita ke rekan Camar Haenda. Camar, apakah sudah ada kenaikan jumlah kendaraan menuju Jakarta pagi hari ini? Ya, selamat pagi menjelang siang, Togi, Arlista, dan juga pemirsa. Menyambung dari apa yang Nata tadi sampaikan bahwa saat ini puncak dari arus balik sudah mulai terlihat. Meskipun untuk puncak arus balik sesungguhnya akan terjadi pada 6 April sesuai dengan prediksi dari Jasa Marga. Nah, kita akan sama-sama memantau bagaimana situasi dan kondisi dari atas, dari pantauan udara. Kalau Anda saksikan di layar televisi, ini di kedua arahnya terpantau ramai lancar. Bahkan saat ini ada sedikit perbedaan untuk dari mereka yang menuju ke Jakarta dan juga meninggalkan Jakarta. Saat ini arus balik menuju ke Jakarta ini lebih didominasi oleh kendaraan ataupun juga mobil pribadi. Sementara masih ada sejumlah kendaraan yang bertolak dari Jakarta menuju ke arah Palimanan dan juga Timur Jawa. Sampai dengan pagi hari tadi, sekitar 30 menit yang lalu, update yang disampaikan oleh Jasa Marga pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, sudah ada sebanyak 13.000 kendaraan yang meninggalkan Timur Jawa menuju ke arah Jakarta. Kemudian juga untuk arus sebaliknya menuju ke arah Timur Jawa ini ada 5.000 kendaraan. Perbedaan yang cukup signifikan kalau kita bandingkan dengan hari kemarin, dan pihak dari Jasa Marga mencatat ada kenaikan sebesar 39% untuk kita bandingkan dengan hari-hari non-mudik. Dan dari 455.000 kendaraan yang sudah melaksanakan arus balik ataupun juga pulang ke rumahnya, ini 103.000 diantaranya menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Untuk itu, kalau dilihat secara statistik, maka gerbang tol Cikampek Utama ini menjadi salah satu titik paling ramai untuk arus mudik menggunakan jalan tol di tahun ini. Dan sudah disediakan sebanyak 30 gardu tol, 19 gardu tol menuju ke arah Jakarta dan juga 11 gardu tol menuju ke arah Palimanan ataupun juga Timur Jawa. Dari angka ini saja kita sudah bisa melihat bahwasannya ada sejumlah antisipasi dan juga langkah preventif yang dilakukan oleh Jasa Marga untuk bisa mengakomodir kepadatan kendaraan di arus balik kali ini. Namun yang perlu diperhatikan adalah titik-titik di mana rawan terjadi kemacetan. Biasanya di kilometer 425 yang menjadi dasar nantinya akan dilakukannya sistem kontraflow dan juga sistem one way menuju ke arah Jakarta. Begitupun sebaliknya di kilometer 35 sampai dengan kilometer 70 ini juga biasanya dilaksanakan sistem kontraflow agar bisa mengakomodir ataupun juga memecah kemacetan yang ada. Sampai dengan saat ini jalur fungsional Jakarta Cikampek 2 Selatan ini juga sudah difungsikan sejak kemarin malam, dan dari Jalan Sadang Bojongmangu ini sekitar 31 km. Diharapkan dengan adanya jalur alternatif dan juga jalur fungsional ini bisa mengurai kemacetan yang ada. Namun sekali lagi sampai dengan saat ini kami belum melihat dilakukannya rekayasa lalu lintas baik sistem kontraflow, kemudian juga sistem one way serta ganjil genap, dan masih terlihat ramai lancar, bahkan dari arah Jakarta menuju ke Timur Jawa masih terpantau landai. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari gerbang tol Cikampek Utama. Togi dan Arlista kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camar Haenda atas informasinya melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Nata Arman di tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan salam sehat. Lebaran, Kebun Binatang Gembira Loka Kota Yogyakarta ramai dikunjungi wisatawan. Ya, para pengunjung didominasi rombongan keluarga yang didominasi berasal dari wilayah Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Barat. Tak sedikit warga memanfaatkan libur Lebaran dengan mengajak keluarga berekreasi ke salah satu tempat wisata favorit mereka. Nah, salah satunya adalah Kebun Binatang Gembira Loka Zoo Yogyakarta kian ramai didatangi pengunjung, terlebih saat libur Lebaran. Terdapat zona gajah, di mana pengunjung dapat berfoto bersama gajah juga memberi pakan langsung dengan beberapa gajah. Zona interaksi burung juga menarik bagi pengunjung.
dengan berfoto dan memegang langsung beberapa burung kakak tua. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati edukasi satwa yang ditampilkan beberapa jam sekali. Ada belasan satwa yang ditampilkan dalam edukasi. Kita keluarga liburan lebaran, anak minta ke kebun binatang. Ya komplit ya di sini di Lolo. Di Solo ada juga sih sebenarnya. Kesawan. Lokasi lengkap komplit. Nyaman juga nggak panas. Juga nggak terlalu mahal untuk rakyat kayak kita ini. Piring di kantong. Petugas mencatat ribuan pengunjung dari berbagai daerah mendatangi Gembira Loka Zoo dengan keunikan yang hanya dimiliki tempat wisata ini. Bertepatan libur lebaran, Gembira Loka membuka zona baru, zona cagak, di mana pengunjung dapat memasuki lorong kandang hena dan singa. Jadi di zona cakar baru ini sobat satwa bisa berinteraksi lebih dekat lagi dengan satwa buas seperti singa, hyena, dan macan tutul. Yang membedakan zona cakar baru ini dengan kebun binatang lain, kita ada sesuatu yang berbeda. Kita ada terowongan kaca yang hanya ada satu-satunya di Indonesia. Jadi kita sobat satwa nantinya bisa masuk ke terowongan itu dan berinteraksi lebih dekat dengan satwa-satwa buas seperti singa dan hyena. Pihak pengelola Gembira Loka Zoo memprediksi kunjungan akan terus meningkat seiring libur panjang lebaran. Tiket masuk dibanderol dengan harga Rp85.000. Gembira Loka Zoo dibuka pada pukul 8 hingga 4 sore. Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Bisa untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto di Stasiun Senen Jakarta dan Indra Setiabudi di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Namun terlebih dahulu kita ke Jessica. Jessica, sudah adakah peningkatan penumpang kereta yang tiba di Jakarta? Selamat pagi Togi, Arista, dan juga pemirsa. Kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat terpantau mulai dipadati oleh para penumpang yang tiba di Jakarta pada hari ini melalui Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dan informasinya dari PT KAI Daob 1 Jakarta bahwa hari ini akan ada sebanyak 18.250 penumpang akan tiba melalui stasiun ini. Dan sedangkan untuk kedatangan penumpang di wilayah Daob 1 Jakarta akan ada sebanyak 44.000 lebih penumpang akan tiba di Jakarta pada hari ini. Dan informasinya PT KAI Daob 1 Jakarta memprediksi mulai hari ini hingga tanggal 7 April mendatang akan menjadi puncak arus balik Lebaran tahun 2025 ini dengan angka tertinggi di tanggal 6 April yaitu di angka 18.321 penumpang akan tiba di Jakarta. Dan adapun juga informasinya diketahui memang dari tanggal 2 April hingga 11 April mendatang akan menjadi masa arus balik Lebaran tahun 2025. Dan kedatangan dari para penumpang mayoritas dari kota Yogyakarta dan juga Surabaya. Dan tadi kami pun sempat bertanya-tanya, Togi, Arista, dan juga pemirsa, terkait kenapa para penumpang ini datang lebih awal atau pulang lebih awal. Dan ada beberapa alasan terkait kenapa mereka pulang lebih awal, yaitu yang pertama ada untuk memanfaatkan waktu istirahat lebih panjang, lalu juga ada mereka menyampaikan kewajiban untuk kembali bekerja, dan terakhir untuk merayakan Hari Raya Lebaran bersama keluarga yang di Jakarta setelah merayakan Hari Raya Lebaran di luar Jakarta. Dan adapun juga informasi Togi, Arisa, dan juga pemirsa, kami memperhatikan di stasiun ini pun masih dipadati oleh para penumpang yang baru saja akan melakukan perjalanan keluar Jakarta. Dan informasinya hari ini sebanyak 16.000 lebih penumpang akan diberangkatkan melalui Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Togi, Lista. Baik, terima kasih banyak informasinya Jessica. Dan sekarang saya beralih ke Pelabuhan Bakauheni, ada rekan Indra. Selamat pagi jelang siang. Indra, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, selamat pagi Arista, Togi, dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan di hari 4 Lebaran ini Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah terpantau ada animo yang cukup tinggi, Arista dan juga pemirsa, bahwa namun Anda bisa saksikan di belakang saya, ini antriannya tidak berlangsung lama, Arista, mengingat bongkar muat ini begitu cepatnya. Dan kalau ASDP mengingatkan bagi awak kapal ini untuk bongkar muat ini paling lama ini 30 menit saja. Yang mana ini sangat ini sekali ya, sangat optimal sekali untuk mengakomodir masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik pada 2025 kali ini. Dan Anda bisa saksikan di belakang saya, ini kendaraan sudah mulai akan masuk ke dalam kapal di Pelabuhan Dermaga 7
eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung. Adapun juga terkait total dari data yang kami terima di H+3 kemarin, ini sudah sebanyak 54.000 orang sudah diberangkatkan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak, dan dengan jumlah kendaraan sekitar 15.000 kendaraan sudah bertolak dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Dan terkait skema maupun juga kebijakan ini dari kepolisian maupun juga SDP masih belum diberlakukan, Arista, yang mana antrian ini tidak berlangsung lama, tidak ada terjadi kepadatan maupun antrian yang cukup signifikan dan lama bagi para penumpang yang akan hendak menaiki kapal. Dan terkait delay system buffer zone ini masih belum dilakukan. Dari jalur Sumatera menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung ini masih terpantau kondusif sekali, sehingga area buffer zone maupun delay system dari jalur arteri Sumatera menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung ini tidak diberlakukan lantaran masih terpantau sangat kondusif. Dan kalau terkait bahas puncak arus balik 2025 ini, ASDP mencatat akan terjadi pada tanggal 5 hingga 7 April 2024, yang mana sebanyak 85.000 berdasarkan dari pembelian tiket ini akan melakukan perjalanan pada tanggal 5 hingga 7 April 2025. Dan kalau kita kalkulasikan dari keseluruhan Arista dan juga pemirsa bahwa yang berada masih di Pulau Sumatera ini sekitar 700.000 dari 1 juta keberangkatan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, yang mana kami masih akan menunggu terkait kapan puncak ini akan terjadi, dan masih sebanyak ratusan ribu masih berada di jalur Sumatera menuju nantinya akan meninggalkan Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Dan terkait ketersediaan kapal untuk saat ini masih diberlakukan 30 kapal per harinya, Arista, dan yang mana nantinya tidak menutup kemungkinan akan ditambah hingga 67 per harinya guna untuk mengakomodir banyaknya masyarakat yang akan melakukan arus balik 2025 lantaran sebagian masyarakat ini sudah harus bekerja seperti sedia kala. Dan perlu diketahui juga Arista dan juga pemirsa bahwa nantinya akan membantu dari Pelabuhan Bakauheni, selain Bakauheni nantinya ada beberapa pelabuhan yang akan turut membantu dalam mengakomodir berbagai macam golongan kendaraan maupun penumpang. Dan perlu diketahui bahwa Pelabuhan Bandar Bakau Jaya juga sudah siap, BBJ maupun juga Pelabuhan Wika Beton, ketiganya disiapkan sebagai langkah kontingensi untuk mengurai kepadatan di area setiap pelabuhan. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan arus balik 2025 ini dipastikan 2 jam sebelum keberangkatan Anda sudah berada di kantong-kantong parkir yang berada di area-area di dermaga, khususnya di dermaga Bakauheni Lampung ini. Sekian, Arista. Baik, terima kasih banyak informasinya. Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Bakauheni Lampung, dan sebelumnya ada Jessica Winoto di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas teman-teman, jaga kesehatan. Pemirsa, moda transportasi kereta komuter lain dimanfaatkan warga dan pemudik lokal untuk berwisata dan bersilaturahmi ke sanak saudara selama momen libur Lebaran. Jumlah pengguna KRL selama periode ini melonjak hingga 11,4 juta orang. Tingginya antusiasme warga yang ingin berlibur maupun bersilaturahmi ke rumah kerabat di momen libur Lebaran membuat jumlah pengguna kereta komuter lain mengalami lonjakan. Tercatat selama masa angkutan Lebaran sejak 21 Maret hingga 1 April 2025. Jumlah pengguna komuter lain melonjak hingga 11,4 juta orang. Dengan angka rata-rata perharinya sebanyak 950.000 pengguna KRL. Jumlah pengguna terbanyak adalah KRL Jabodetabek yang mencapai 9,7 juta pengguna. Dengan tujuan dan keberangkatan terbanyak melalui stasiun Bogor yang mencapai 64.000 orang. Total pengguna komuter lain telah mencapai 11,4 juta orang atau rata-rata 950.000 pengguna per hari. Dengan pengguna terbanyak adalah pengguna KRL Jabodetabek yang telah mencapai 9,7 juta orang. Dan angka ini terus akan bertambah karena masa angkutan Lebaran masih akan berlangsung sampai dengan nanti tanggal 11 April. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode libur Lebaran, jumlah komuter lain telah ditambah hingga 1.063 perjalanan kereta perharinya. Dengan waktu operasional yang ditambah mulai pukul 4 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bisa jika masa Lebaran masyarakat mengincar opor dan rendang, ini usai Lebaran warga Nganjuk, Jawa Timur mengincar nasi becek. Nah, seperti apa nih keunikan cita rasa nasi becek? Berikut informasinya. Nasi becek atau nasi sayur becek
merupakan salah satu makanan legendaris di kawasan Nganjuk, Jawa Timur. Selepas Idul Fitri, masyarakat banyak mencari nasi becek untuk menghilangkan kerinduannya dengan makanan berbahan dasar daging kambing ini. Nasi becek merupakan perpaduan sate kambing dengan sayur becek. Daging kambing yang diolah mirip soto dan gulai tetapi ditambah dengan bumbu pecel dan aneka rempah membuat cita rasa sayur becek memiliki tempat tersendiri di hati para pelanggannya. Saya itu orang yang nggak begitu suka asin. Ini menurut saya ukurannya pas. Terus satenya juga enak mas, ini lembut. Kemudian tekstur satenya juga sedang gitu loh, enak pokoknya. Terus bumbunya juga enak. Di sini tidak diberi kecap berlebihan, tapi disediakan kecap ini untuk alternatif kalau si konsumen itu senang manis, jadi bisa tambah kecap. Berapa banyak? Cuma 3 kambing. 3 ekor kambing per harinya? Iya. Itu. Pembeli dari mana saja? Luar kota. Mayoritas? Iya. Apa yang... Konon dulunya kuliner ini menjadi hidangan utama bagi warga saat menggelar hajatan. Mujiati menjelaskan warung nasi beceknya sudah dibuka oleh orang tuanya sejak tahun 1960-an. Hingga kini kuliner nasi becek masih tetap dilestarikan dan disukai oleh masyarakat Nganjuk. Di hari libur lebaran, penjualan nasi becek pun meningkat pesat. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda bingung menghabiskan waktu libur lebaran, Anda bisa datang nih ke negeri di atas awan di Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, di sana ada tradisi unik menerbangkan balon udara dengan beragam warna, motif, dan ukuran. Dan bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Erlisa Hadi. Dan saya Togi Sangga pamit dulu. Have a great day. Bye-bye. Ribuan orang berkerumun di lapangan desa Candiasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah untuk menyaksikan penerbangan balon udara berbagai motif. Tak hanya dari Wonosobo, penonton juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sedikitnya 35 balon udara diterbangkan. Pesertanya tak hanya kelompok dari desa Candiasan saja, namun kelompok penerbang balon udara dari berbagai desa di Wonosobo juga hadir. Dengan latar belakang gagahnya Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, atraksi balon udara ini mampu menyihir para pengunjung bahkan dari luar Jawa. Iya, soalnya lewat VIP TikTok terus kan, jadi saya dan saudara saya memutuskan untuk datang ke Wonosobo. Baru pertama kali atau udah pernah lihat balon udara sebelumnya? Pertama kali. Baru pertama kali. Baru pertama kali. Iya. Terus kami juga excited karena di Papua itu sebelumnya tidak pernah ada festival seperti ini. Jadi kami senang gitu. Jadi kayak pas kebetulan ini kan lewat terus di FYP TikTok kami. Jadi ya sebisa mungkin kami menyempatkan diri untuk mengikuti festival ini. Karena ya seru juga. Riuh rendah penonton terjadi ketika salah satu tali balon udara tak sengaja terputus, hingga balon akhirnya lepas tak terkendali. Untuk festival balon kali ini 2025, untuk tujuannya mengedukasi masyarakat, mempertahankan tradisi Wonosobo, tapi tetap dengan aturan yang berlaku. Dengan cara ditambahkan agar tidak mengganggu jalur penerbangan. Untuk menjaga keselamatan lalu lintas udara, balon udara ini ditambatkan dengan tali maksimal 150 meter saja. Puncak perayaan tradisi balon udara ini akan digelar pada hari Minggu 6 April mendatang di alun-alun Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan.